Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Zartika dari program studi S1 PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum bimbingan 4 dengan judul Pencemaran Lingkungan. Adapun judul yang saya ambil adalah Pengaruh Deterjen Terhadap Perkecambahan. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Pencemaran lingkungan merupakan salah satu masalah yang mengganggu keseimbangan ekosistem seperti pencemaran air dan tanah akibat limbah deterjen rumah tangga. Deterjen mengandung bahan kimia seperti surfaktan dan fosfat yang dapat menurunkan kualitas lingkungan serta membahayakan makhluk hidup. Kacang hijau atau Vigna radiata sering digunakan dalam penelitian karena pertumbuhannya yang cepat dan mudah diamati. Paparan deterjen terbukti dapat mempengaruhi dan menghambat perkecambahan dan pertumbuhan kacang hijau akibat terganggunya proses metabolisme dan penyerapan nutrisi. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu kacang hijau, 2 buah sendok, penggaris, pena, gunting dan kertas label, deterjen, tisu secukupnya, gelas ukur, air bersih, 7 buah gelas besar, dan 7 buah gelas kecil. Baiklah, marilah kita lakukan praktikum. Pertama-tama kita isi air di teko sampai dengan ukuran 1000 ml. Larutan kita campurkan dengan deterjen sebanyak 1 sendok, kemudian kita aduk. Pertama kita tuang ke gelas yang pertama, yaitu dengan kadar larutan 100% sebanyak 500 ml. Selanjutnya kita tambahkan air 500 ml ke dalam larutan yang 100% tadi hingga menjadi 1000 ml. Kita tuangkan kembali ke gelas yang kedua sebanyak 500 ml. Kita tambahkan lagi menjadi larutan yang ketiga sehingga menjadi 1000 ml. Kita tuangkan ke gelas ketiga dengan kadar 25%. Selanjutnya kita tambahkan lagi 500 ml menjadi 1000 ml. Kita tuangkan ke gelas keempat sebanyak 500 ml. Kita ulangi lagi dengan menambahkan 500 ml air sehingga menjadi 1000 ml larutan dengan kadar 6,25%. Kita tuang lagi 500 ml air sehingga menjadi 1000 ml. Kita tuangkan ke gelas yang terakhir sehingga kadarnya menjadi 3,1%. Dan gelas kontrol kita berisi air murni tanpa larutan deterjen. Langkah selanjutnya kita masukkan tisu ke dalam gelas dengan larutan 100%. Kemudian gelas berikutnya dengan label 50%. Gelas ketiga dengan label larutan 25%.
Gelas keempat dengan larutan 12,5%. Gelas kelima dengan label larutan 6,25%. Dan gelas keenam dengan label 3,1%. Untuk gelas kontrolnya, kita letakkan juga tisunya. Selanjutnya, kita masukkan larutan ke dalam gelas dengan label 100%. Gelas kedua dengan label larutan 50%. Gelas ketiga dengan label larutan 25%. Gelas keempat dengan label larutan 12,5%. Gelas kelima dengan label larutan 6,25%. Gelas keenam dengan label larutan 3,1%. Dan gelas terakhir sebagai pengontrol tanpa larutan deterjen. Langkah selanjutnya, kita masukkan kacang hijau ke dalam gelas pertama dengan larutan 100%, gelas kedua dengan larutan 50%, gelas ketiga dengan larutan 25%, gelas keempat dengan larutan 12,5%, gelas kelima dengan larutan 6,25%, gelas keenam dengan larutan 3,1%, dan gelas kontrol tanpa larutan deterjen. Setelah kita masukkan kacang hijau ke dalam gelas, kita tutup menggunakan kain dan kita diamkan sampai besok atau sekitar 24 jam untuk melihat perkembangannya besok. Baiklah, hari ini adalah waktunya saya melakukan pengukuran terhadap 7 gelas yang berisi kacang hijau. Saya mulai dengan kacang hijau yang pertama dengan 100% larutan. Baiklah, ini adalah hari kedua atau 48 jam. Kita lihat di sini gelas dengan ukuran larutan 100%, 50%, 25%, 12,5, 6,25, 3,10 dan gelas kontrol tanpa larutan deterjen. Dari sini kita dapat melihat bahwa semakin tinggi kadar deterjennya, maka pertumbuhan kacang hijau atau kecambahnya semakin kecil. Sedangkan yang larutan deterjennya kecil atau persennya kecil, kadar deterjennya sedikit, pertumbuhannya cepat atau lebih cepat dari yang mengandung deterjen lebih banyak. Kita lihat di sini, yang tidak menggunakan deterjen pertumbuhannya cepat, lebih panjang. Sedangkan yang menggunakan larutan deterjen 100% pertumbuhannya sedikit atau akarnya lebih pendek.